Shalom pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang yang hancur oleh karena dosa, Ia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantaraan yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ini adalah ajakan untuk kita masing-masing dimanapun kita berada. Dia menawarkan kepada kita juru selamat. Untuk itu biarlah kita selalu datang kepada Tuhan, karena Dia akan memikul beban besar kita. Dia akan bersama dengan kita. Dia akan menanggung akan beban-beban kita, dan Dialah perantara kita untuk datang kepada Bapa. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Pemenang Ilahi. Ayat intinya terdapat dalam Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Waktunya sudah tiba bagi Kristus untuk naik ke takhta Bapanya. Sebagai seorang pemenang ilahi, Ia sudah hampir kembali dengan tanda kemenangan ke istana surga. Sebelum kematiannya, Ia telah menyatakan kepada Bapanya, "Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yohanes 17 ayat 4. Sesudah kebangkitannya, Ia tinggal di dunia beberapa waktu lamanya, agar murid-muridnya dapat menjadi biasa dengan Dia dalam tubuhnya yang dibangkitkan dan dipermuliakan itu. Sekarang Ia sudah bersedia mengucapkan selamat tinggal. Jadi baik di sini dikatakan waktunya sudah tiba bagi Kristus untuk naik ke takhta Bapanya sebagai seorang pemenang ilahi. Ya, jadi kita tahu bahwa Kristus datang ke dunia ini dan menanggung berbagai dosa-dosa kita, dan menanggung akan kesalahan kita, dan Dia rela dirinya disiksa atau rela dirinya dikorbankan untuk kita, saudara-saudara. Ini yang dinamakan pemenang ilahi. Artinya Dia datang ke dunia ini, Dia tahu bahwa Dia akan disalibkan, Dia akan mati, dan Dia akan bangkit. Jadi pada waktu Dia datang ke dunia, Dia berkorban untuk demi keselamatan kita. Nah, di situ kita bisa melihat dari acara yang sangat luar biasa. Mereka mencambuk Tuhan, mereka memukul Tuhan, mereka paksa Tuhan memikul salib itu. Akhirnya Tuhan disalibkan, mati, dan dikuburkan di dalam kubur Yusuf. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dia bangkit menjadi pemenang. Dia bangkit karena Dia sudah menyelesaikan akan tugas yang diperintahkan Bapa kepadanya. Di sini dikatakan bahwa sebelum kematiannya, Ia telah menyatakan kepada Bapanya, "Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Dan sebelum Dia meninggal, Tuhan sudah katakan kepada Bapanya bahwa aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, di sini kita bisa lihat di hari-hari Grafirat, kita akan melihat hari penghakiman. Dia datang dengan kuda putih, dengan roda. Datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menghakimi kita. Dia datang sebagai pemenang. Dia datang sebagai raja kita. Nah, di sini juga dikatakan bahwa sesungguhnya ada seekor kuda putih dan seorang yang menungganginya.
memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Artinya Tuhan sudah diberikan mahkota kemuliaan tuh Bapa, sehingga dia datang ke dunia itu, dia pakai perlengkapan yang diberikan kepadanya, dia turun ke dunia ini dia untuk memberikan kita kemenangan atau merebut kemenangan dari kuasa si jahat itu. Itu yang dinamakan pada hari Grafirat, kita akan berkumpul bersama. Ya, Tuhan akan melihat keadaan kita saat itu. Dan biarlah dengan pekerjaan yang Tuhan sudah selesaikan ini, kita patut ambil contoh di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan saja dia sudah menyelesaikan pekerjaannya selama 33 tahun. Dan kita yang berada di dunia ini, jika Tuhan memberikan kita pekerjaan itu, maka kita kerjakan itu. Sampai kapan ya kita tidak tahu, sampai kapan Tuhan ingin kita berhenti. Tetapi itulah yang akan kita kerjakan setiap harinya sepanjang masa. Ya, di sini dikatakan bahwa sesudah kebangkitannya ia tinggal di dunia beberapa waktu lamanya, agar murid-muridnya dapat menjadi biasa dengan dia dalam tubuhnya yang dibangkitkan dan dipermuliakan itu. Sekarang ia sudah bersedia mengucapkan selamat tinggal. Jadi dia datang ke dunia memberitakan, ya, menyaksikan, memperlihatkan tubuhnya bahwa dialah Kristus. Demi pelayanan, dari pelayanan kepada pelayanan yang lain, mereka bersama dengan dia. Dan pada akhirnya dia mengucapkan selamat tinggal karena dia akan naik ke surga. Dia akan naik ke takhta Bapanya untuk dia mempersiapkan, ya, tempat bagi kita. Ini yang membuat kita semakin kita giat dalam pekerjaan kita di dunia ini yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, sebagai tempat kenaikan, Yesus memilih tempat yang sering kali dicucikan oleh hadiratnya selagi ia tinggal di antara manusia. Bukannya gunung Sion, tempat kota Daud, bukannya gunung Moria, tempat bait suci yang harus dihormati sedemikian. Di sanalah Kristus telah diolok-olok dan ditolak. Di sanalah gelombang kemurahan dan yang masih kembali dalam pasangan kasih yang lebih kuat. Dari sanalah Yesus yang lebih kuat telah dipukul mundur oleh hati yang sekeras batu karang. Dari sanalah Yesus yang letih dan berat hatinya telah keluar untuk mencari perhentian di Bukit Zaitun. Dari bukit inilah ia harus naik ke surga. Di atas puncak kakinya akan berpijak bila ia akan datang lagi. Bukannya sebagai seorang yang menderita kesusahan, melainkan sebagai seorang raja yang mulia dan menang, ia akan berdiri di atas Bukit Zaitun. Sementara sorak haleluya orang Ibrani bercampur dengan sorak hosana orang kafir dan suara orang tebusan sebagai bala tentara yang besar akan menyaringkan sorak-sorai. Mahkotailah dia Tuhan atas segala Tuhan. Ya, kembali mengingatkan kepada kita pelajaran yang sangat luar biasa. Sebagai tempat kenaikan, dia tidak memilih di Gunung Sion atau di tempat kota Daud, bukannya Gunung Moria, tempat bait suci yang harus dihormati sedemikian. Jadi dia memilih di gunung, satu gunung Nyamar Zaitun. Dia akan berdiri bersama dengan para muridnya. Dia akan bangkit, dia akan naik ke sorga dari di bukit itu. Nah, di sini kita tahu bahwa dari sanalah Yesus yang letih dan berat hatinya telah keluar untuk mencari perhentian di Bukit Zaitun. Dari bukit inilah ia harus naik ke sorga. Nah, dari di bukit itu saja Tuhan akan naik ke surga. Nah, apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, itulah yang mereka lakukan. Ya, sungguh luar biasa pelayanan Tuhan sepanjang 33 tahun di dunia ini. Begitu banyak pelajaran yang
harus kita ambil. Begitu banyak pelajaran yang kita teladani dari kehidupan Kristus, bahwa dia seorang diri dan dapat menanggung akan beban kita, menanggung akan dosa-dosa kita. Dan dia telah mati dan ia bangkit lagi menjadi pemenang. Dan dia rebut kemenangan itu dari si jahat. Artinya Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang punya keajaiban dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Untuk itu dengan tebusan yang mahal di atas kayu salib, dia memberikan kita kesempatan, memberikan kita pertobatan. Dan marilah kita ambil kesempatan itu untuk kita membenahi akan kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan bahwa di atas puncaknya kakinya akan berpijak bila ia datang lagi. Bukannya selagi seorang yang menderita kesusahan, melainkan sebagai seorang raja yang mulia dan menang, ia akan berdiri di atas bukit Zaitun. Sementara sorak haleluya orang Ibrani bercampur dengan sorak hosana orang kafir dan suara orang tebusan sebagai bala tentara yang besar akan menyeringkan sorak-sorai. Mahkotailah dia. Ya, bagaimana kita melihat dari kehidupan Yesus pun kita dapat melihat, bukannya dia datang sebagai orang yang menderita lagi, bukan orang yang datang sebagai orang yang kesusahan, tetapi dia datang sebagai seorang raja yang mulia, yang menang dan akan berdiri di atas bukit Zaitun. Ya, dan orang-orang akan menyanyikan sorak pujian kepada Tuhan, sorak hosana haleluya, sehingga mereka mengatakan bahwa mahkotailah dia Tuhan atas segala Tuhan. Jadi kita punya Tuhan yang akan kita mahkotai dia, yang kita punya Tuhan yang akan kita sembah, kita punya Tuhan yang patut kita datang kepadanya. Ya, untuk itu kita akan melihat akan kesetiaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sepanjang 33 tahun Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Maka dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan akan bersama dengan kita, mendampingi kita. Jadilah kita tentara-tentara Kristus yang mampu mengalahkan akan dosa-dosa, yang mampu mengalahkan akan kesalahan kita. Ya, jadilah tentara Kristus yang baik dan yang tulus. Dan marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengangkat Sang Raja ini sebagai juru selamat pribadi kita. Ketika tiba di Bukit Zaitun, Yesus menuntun jalan ke puncak yang tidak jauh dari Betania. Disinilah ia berhenti sejenak dan murid-murid berhimpun di sekelilingnya. Sinar terang tampaknya memancar dari wajahnya ketika ia memandang dengan penuh kasih sayang kepada mereka. Ia tidak mempersalahkan mereka karena kesalahan dan kegagalan mereka. Perkataan kelemah lembutan yang paling dalam merupakan ucapan terakhir yang jatuh di telinga mereka dari bibir Tuhan mereka. Dengan tangan yang direntangkan untuk memberkati dan seakan-akan menjamin penjagaannya yang melindungi, naiklah ia perlahan-lahan dari antara mereka, ditarik menuju ke surga oleh kuasa yang lebih kuat daripada suatu penarikan duniawi. Jadi kita diajari ada dua penarikan dalam kehidupan kita. Jika kita mau ikut tarikan ini kepada Tuhan atau kita mengikuti tarikan ini kepada duniawi. Ya, jika kita mengikuti akan tarikan ini, maka tarikan duniawi tidak dapat yang melawan akan tarikan surgawi, karena tarikan yang lebih berkuasa lagi. Tarikan yang sangat punya kuasa yang luar biasa, sehingga tarikan duniawi tidak dapat melawan akan tarikan surgawi. Nah, inilah yang membuat kita supaya terus mau bersyukur, kita terus mau percaya kepada Tuhan bahwa dengan tangan yang direntangkan untuk memberkati dan seakan-akan menjamin penjagaannya yang melindungi, naiklah ia perlahan-lahan dari antara mereka.
Jadi sebelum Tuhan naik ke surga, dia dapat memberkati akan murid-muridnya. Tuhan dapat menjamin akan penjagaannya kepada mereka. Sementara murid-murid masih menengadah ke atas, suara-suara menyapa mereka yang berbunyi bagaikan musik yang paling merdu. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 489. Renungkan lebih dalam, pernahkah Yesus membawa saya pulang dengan penuh kemenangan ke tempat di mana sebelumnya adalah penderitaan? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya. Tuhan membawa kita keluar atau membawa pulang kita dengan penuh kemenangan ke tempat di mana sebelumnya penderitaan. Jadi kita punya masalah, kita punya penderitaan, kita punya pencobaan. Jika kita membawa semuanya itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa pulang kita untuk menjadi pemenang. Dia akan mengizinkan semuanya itu terjadi untuk kita setia. Dia mengizinkan itu terjadi untuk kita tetap percaya kepadanya. Dan biarlah nasihat firman Tuhan ini menjadi pemenang bagi kita. Kita akan melihat sebagai raja, dia datang ke dunia ini untuk merebut kemenangan dari kuasa si jahat. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.